Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tentang informasi geografis yang sebagaimana yang telah ditugaskan dari mata kuliah RCGS itu sendiri. Sebelum membahas lebih dalam mengenai informasi geografis, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril dengan NIM 18044111007, kelas 6 Sistem Informasi Geografis Gabungan 1, Teknik Informatika, Konsentrasi Sistem Informasi Geografis, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Itulah deskripsi singkat dari perkenalan diri dari saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang sistem informasi geografis itu sendiri. Adapun pembahasan di sini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Pembahasan inti yang kita bahas dalam pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi informasi geografis. Dan yang kedua, penggolongan jenis dan macam informasi geografis. Dan yang ketiga, informasi geografis fisik. Dan yang keempat, geografi manusia. Next. Di dalam definisi kita akan berikan bagian. Yang pertama, kita definisikan informasi. Informasi merupakan sekumpulan data maupun fakta yang telah diorganisasi atau diolah secara tertentu sehingga memiliki arti bagi penerima, yaitu keterangan atau pengetahuan. Dengan demikian, data merupakan sumber informasi. Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pelajaran, pengalaman, atau instruksi. Kita dapat simpulkan bahwa informasi adalah sumber dari pengetahuan, dan dimana yang kita dapatkan dari indera dan kita kelola menjadi pengetahuan atau informasi untuk kita. Dan yang definisi dari geografis itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari tanah, fitur, fenomena bumi dan penghuninya atau manusia, tumbuhan dan hewan. Geografi adalah disiplin yang mencakup semua yang mencari pemahaman tentang bumi dan kompleksitas manusia dan alaminya, tidak hanya di tempat benda-benda, tapi bagaimana hal itu telah berubah dan menjadi kenyataan. Di sini kita dapat simpulkan bahwa geografis itu yang pelajari tentang apa-apa yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, di alam ini, itu yang berkaitan dengan bumi itu adalah geografis. Dan yang kedua, dan definisi secara etimologi, informasi geografis didefinisikan sebagai sekumpulan data maupun fakta mengenai fenomena bumi, tanah, fitur dan penghuninya yang telah ditempatkan dalam ruang dan waktu. Geografi sering didefinisikan dalam 2 cabang geografi, itu geografi manusia dan geografi fisik.
Meskipun dalam perkembangannya saat ini terdapat juga cabang geografi teknik dan perencanaan wilayah. Next. Sini kita membahas tentang penggolongan jenis dan macam informasi geografis. Informasi geografis menampilkan informasi yang direferensikan secara geografis yang meliputi lokasi seperti garis lintang, bujur maupun lokasi jalan. Sumbernya dapat berasal dari data lapangan yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran langsung di lapangan dan data peta dan data penginderaan jauh. Adapun metode atau cara atau macam-macam cara yang kita gunakan untuk mendapatkan data atau fakta-fakta yang telah terjadi di dalam geografis. Yang pertama itu adalah data spasial atau keruangan. Merupakan data yang mempresentasikan aspek keruangan dari suatu fenomena atau mengidentifikasikan posisi geografis suatu fenomena. Ya, contohnya yaitu letak wilayah seperti wilayah kedaerahan, letak terminal, letak tempat ibadah dan keruangan lainnya. Dan yang kedua itu data atribut atau deskripsi, merupakan data yang merepresentasikan aspek-aspek deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena di permukaan bumi dalam bentuk kata-kata, angka ataupun tabel. Data atribut ini mengenai tentang kuantitas dan kualitas. Contohnya jumlah penduduk adalah kuantitas dan tingkat kesuburan tanah adalah kualitas. Mungkin seperti itu gambarannya. Next. Informasi geografis fisik. Di sini kita masuk ke pembahasan tentang informasi geografi fisik. Informasi geografi fisik itu sendiri adalah bagian ilmu geografi yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan studi tentang proses dan pola dalam lingkungan alam di muka bumi. Ya, artinya bahwa seluruh yang ada di muka bumi, pelajari tentang yang ada di muka bumi seperti lapisan-lapisan bumi dan lain-lainnya berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di bumi itu adalah geografi fisik. Ya, adapun geografi fisik itu sendiri meliputi yang pertama meteorologi dan klimatologi. Ya, meteorologi ini sendiri yaitu cuaca. Ya, cuaca yang ada yang sering terjadi. Ya, dan klimatologi itu sendiri adalah iklim di atmosfer ini. Ya. Nah, artinya bahwa meteorologi dan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari gejala cuaca dan ilmu dan iklim di atmosfer. Skala yang telah kita lihat itu gejala-gejala cuaca yang telah terjadi itu adalah dan iklim itu adalah meteorologi dan klimatologi. Dan yang kedua oceanografi.
Oceanografi adalah ilmu pengetahuan dan studi eksplorasi mengenai lautan serta semua aspek yang terdapat di dalamnya. Oceanografi ini itu mempelajari tentang apa yang ada di lautan, seperti terumbu karang dan penghuni laut lainnya. Eksplorasi yang yang akan dilakukan atau mengkaji tentang lautan itu adalah oceanografi. Dan yang ketiga hidrologi dan hidrografi. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Adapun hidrografi adalah suatu cabang ilmu geografi fisik yang berhubungan dengan penelitian dan pemetaan air di permukaan bumi. Ya, hidrologi dan hidrografi ini pelajari tentang distribusi air, pemetaan kualitas air yang ada di seluruh bumi ini. Itu adalah disebut dengan hidrologi dan hidrografi. Dan yang keempat, geologi dan geomorfologi. Geologi menjelaskan bagaimana bumi terbentuk dan bagaimana bumi berubah dari waktu ke waktu. Adapun geomorfologi mempelajari bentuk permukaan lahan dan sejarah pembentukannya. Ya, ini adalah geologi dan geomorfologi ini membahas tentang sejarah bumi, terbentuknya bumi, bagaimana bumi dari waktu ke waktu. Dan yang kelima, ilmu tanah dan geografi tanah. Ilmu tanah adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk atau filsafat atau sifat-sifat tanah. Adapun geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang tanah seperti sifat genesis, penyebaran dan penerapannya terhadap kehidupan manusia. Ya, ilmu tanah dan geografi tanah ini pelajari seluk-beluk atau sifat-sifat tanah. Geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang tanah seperti sifat genesis, penyebaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang keenam, biologi dan biogeografi. Biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dunia tumbuhan dan hewan. Nah, adapun biogeografi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran organisme dalam ruang dan waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, membatasi atau menentukan pola penyebaran jarak. Ya, kita ketahui bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tumbuhan, hewan, dan manusia. Di sini termasuk dalam geografi fisik, biologi dan geografi itu sendiri. Dan biogeografi. Itulah keenam dari geografi fisik yang ada di permukaan, yang ada di geo ini, yang ada di ini, yang telah berhidup bersamaan dengan kita. Next, geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang yang mempelajari manusia dalam ruang, termasuk di dalamnya terdapat informasi mengenai jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dinamika penduduk, aktivitas
realitas ekonomi, politik, sosial, dan budayanya. Ya, itulah geografis manusia. Kita pelajari aspek-aspek yang ada dalam berkehidupan manusia. Adapun poin-poin dalam ilmu atau geografi manusia itu meliputi yang pertama ilmu ekonomi dan geografi ekonomi. Dalam geografi manusia, ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, gejala-gejalanya dan berhubungan timbal balik dari usaha tersebut. Adapun geografi ekonomi membahas bagaimana usaha manusia mengeksploitasikan sumber daya alam, menghasilkan barang dagang, pola lokasi, dan persebaran dari suatu kegiatan industri. Ya, kita ketahui bahwa ilmu ekonomi dan geografi ekonomi ini adalah saling berkaitan dengan ekonomi dalam manusia. Bagaimana kemudian mata pencarian manusia itu bersumber dari alam itu sendiri. Dengan ilmu ekonominya, dengan mempelajari usaha-usaha, akan timbang balik dari hasil yang akan dilakukan, karena usaha tidak akan mengikuti hasilnya. Dan yang kedua, ilmu politik dan geografi politik. Politik adalah kegiatan pada suatu negara yang berhubungan dengan proses penentuan tujuan-tujuan yang telah dipilih suatu negara untuk menggapai tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Adapun suatu negara untuk menggapai tujuan yang akan dicapai negara tersebut. Adapun geografi politik. Adapun geografi politik tersebut, unik-unik politik wilayah perbatasan sebut ibu kota atau suatu region dengan unsur-unsur kekuatan nasional dan politik internasional itu adalah geografi politik. Ya, di sini geografis manusia tentu saja tidak lepas dari ilmu politik dan geografi politik, karena pada dasarnya kita manusia perlu bernegara, dan negara itu menggunakan politik untuk menentukan tujuan-tujuan negara dan bagaimana cara menentukan tujuan yang akan dicapai dalam bernegara tersebut. Dan pemwilayaan dalam bernegara itu diatur dalam ilmu-ilmu politik yang terjadi pada saat ini. Next, dan yang ketiga, demografi dan geografi penduduk. Demografi adalah ilmu yang mempelajari keadaan dan dinamika perubahan penduduk. Adapun geografi penduduk adalah cabang disiplin ilmu geografi yang mengemukakan variasi-variasi kualitas, ruang, dan demografi dan non-demografi dari penduduk. Ya. Di sini demografi itu sendiri mempelajari keadaan dan dinamika perubahan-perubahan yang terjadi di tatanan-tatanan kependudukan. Dan sedangkan geografi penduduk itu sendiri, ilmu geografi, disiplin ilmu geografi mengungkapkan variasi-variasi kualitas ruang dan dalam demokrasi dan non-demokrasi dari penduduk itu sendiri. Ya, itulah 3
geografis manusia yang terjadi dalam lingkungan kehidupan kita. Ini adalah tiga inti dari geografis manusia itu sendiri. Ya, ya. Setelah membahas tentang geografis manusia, telah habislah materi atau presentasi yang sempat saya jelaskan tentang informasi geografis itu sendiri. Itu saja materi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.